Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Lawan Bicara, bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumen yang bermartabat. Iya pemirsa, sudah kurang dari 2 bulan jelang pelaksanaan pemilu legislatif dan ada 12 partai politik yang juga telah siap untuk mengusung kader-kader terbaiknya untuk menduduki kursi di legislatif. Apakah nanti akan ada wajah-wajah baru yang menghiasi kursi di legislatif, DPR, kemudian DPRD, atau mungkin masih diisi wajah-wajah lama? Nah, tapi di tengah banyaknya calon anggota legislatif yang 90% anggota lama ini mencalonkan diri lagi di pemilu 2014, ini masyarakat ternyata tidak puas atas kinerja mereka. Misalnya soal disiplin, soal fungsi pengawasan, fungsi legislasi. Nah, apakah orang-orang lama ini akan tergantikan nantinya dengan wajah-wajah baru yang nantinya akan menghiasi wajah kita di Senayan nanti? Oke, yang jelas wajah lama tidak ingin digantikan. Kita panggilkan langsung, ada wajah-wajah lama yang sekarang juga sudah 1 periode, mungkin ada juga yang sudah 2 periode menduduki kursi di legislatif di DPR. Yang pertama saya ingin panggilkan dulu, yang pertama dari jauh ini nanti dari Dapil 1 Sumatera Utara dari Medan ada Bang Ramadan Pohan dari fraksi Demokrat. Selamat malam, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di Lawan Bicara. Apa kabar? Baik, silakan. baik. Bang. Oke, yang berikutnya kemudian juga ada mantan artis tahun 80-an dan juga 90-an yang sudah 1 periode juga duduk di Komisi 1 DPR dan sekarang maju juga dari Dapil Jawa Barat 7, Kerawang dan sekitarnya. Ada Mbak Nurul Arifin dari fraksi Golkar. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Dan yang terakhir ini juga yang meraih suara terbanyak pada pemilu 2009 di dapilnya, yaitu di Subang, Jawa Barat, dari Ketua DPP PDI Perjuangan juga yang duduk di Komisi 11 sudah 2 periode dan akan maju untuk ketiga kalinya, ada Bang Marwarar Sirait dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang. Oke, ini dia yang nanti tak ingin digantikan. Oke, wajah-wajah lama ternyata juga wajah baru ini tidak kalah menariknya loh. Yang pertama ada Ibu Kristina Maria Rantetena dari Tanah Toraja yang mewakili Dapil Jabar 6 Kota Bekasi Depok untuk Partai Gerindra. Silakan Ibu. Ibu ini dulu nih mantan tentara loh Wahyu. Wow, purnawirawan. Jadi sekarang menjadi anggota DPR. Selamat malam, silakan duduk Ibu. Selamat malam Ibu. Ya, silakan duduk di tengah. Kemudian yang kedua adalah mantan advokat aktivis hak asasi manusia, pendiri Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat dan juga mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan juga akademisi Bang Taufik Basari dari Partai Nasdem, daerah pemilihan DKI 1 Jakarta Timur. Silakan Bang. Selamat malam, silakan. Dan yang terakhir, ini dia sebenarnya sudah aktif di DPR, menjadi Sekretaris Departemen Hukum bidang Hukum Presiden dan juga staf ahli Presiden PKS, yaitu Bapak Amin Fahrudin dari daerah pemilihan Jateng 6, Purworejo, Magelang, Temanggung dan juga Wonosobo dari Partai Keadilan Sejahtera. Silakan Bapak-bapak. Oke. Nah Wahyu, ini dia wajah-wajah baru kita yang nantinya akan bertarung melawan wajah-wajah lama. Oke, baik, sebelum kita mulai lawan bicara pada malam hari ini, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Bicara perilaku wakil rakyat di Senayan seolah tak ada habisnya. 2 bulan jelang pemilu legislatif, sebagian besar dari mereka justru tak nampak di ruang sidang. Maklum, 90% dari total anggota Dewan kembali akan berlaga di pemilu legislatif April nanti. Tumbangnya Orde Baru memunculkan harapan bagi sebagian besar rakyat Indonesia bahwa wakil mereka yang akan duduk di DPR nanti akan mampu berbuat lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, apa lacur harapan tinggal harapan. Pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR, DPRD, dan DPD tinggal menghitung hari. Momentum ini selayaknya dijadikan sebagai sebuah upaya untuk melakukan perubahan dalam rangka mendapatkan anggota legislatif yang benar-benar akan bekerja untuk rakyat. Masihkah kita percaya pada anggota DPR yang pernah menjabat? Atau sudah waktunya kita serahkan tongkat estafet kepada generasi baru wakil rakyat yang mungkin masih bisa menjadi wakil rakyat yang lebih baik? Ya, kita akan kasih kesempatan untuk wajah lama terlebih dahulu. Terlebih lagi mereka juga nantinya akan mencalonkan diri kembali pada pemilu 2014. Bagaimana nih Bapak-Bapak dan Ibu, ternyata banyak sekali, sekitar hanya 12% masyarakat yang puas akan kinerja dari anggota DPR 2009-2014. Boleh yang paling lama?
Sudah 2 periode dan akan 1 periode lagi. Kita tahu tantangan bagi partai politik dan juga lembaga-lembaga negara seperti DPR dan juga lembaga yang lainnya adalah soal kepercayaan publik. Ini juga diakibatkan begitu banyak masalah hukum, masalah kinerja yang dianggap oleh rakyat masih belum maksimal. Tetapi memang ada persoalan institusional, ada persoalan personal. Pemilihan DPR juga masuk ke wilayah pribadi, yang dipilih adalah partai dan juga adalah individu daripada calonnya. Pemahaman pemilih terhadap siapa yang dipilih, mengenai integritas, mengenai profesionalitas, mengenai kapabilitas, dukungan publik yang ada menjadi sangat penting. Sehingga rakyat berhak memilih dengan informasi yang tepat. Di sini peranan media akan sangat berpengaruh sekali, sehingga pemilih akan dibantu dengan informasi yang benar. Kita menginginkan pemilih memilih seseorang anggota DPR karena dia tahu benar alasannya dan tujuannya. Tentu salah satu yang pokok adalah bagaimana memperjuangkan aspirasi daripada rakyat yang memilih. Dan untuk itu disitulah seorang anggota DPR akan diuji. Dia pantas atau tidak pantas didukung oleh seorang pemilih. Dan bagi seorang incumbent sebenarnya sudah sangat mudah. Karena dia sudah diberikan kesempatan oleh pemilihnya. Dia sudah diberikan kesempatan selama beberapa tahun untuk menjadi anggota DPR dari daerah pemilihannya. Tentunya rakyat bisa dengan cermat memilih. Tentu teman-teman incumbent yang lain juga mendapatkan kesempatan juga. Karena tapi kendalanya apa Bang? Kok makin menurun prestasinya nih anggota DPR kita? Apalagi Abang udah lama, udah 10 tahun. Saya rasa kendala yang paling penting adalah bagaimana kita harus memperbaiki dan lebih dipercaya lagi oleh rakyat. Dengan bekerja sungguh-sungguh, bekerja disiplin, dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Jangan lagi ada berpikir membangun gedung DPR pada saat rakyat belum percaya dan rakyat masih susah, seperti itu. Saya pikir pilihan-pilihan seperti itu juga harus jelas. Bagaimana rakyat di daerah pemilihan kita menolak kenaikan BBM karena membuat sembako naik, tetapi kenapa kita setuju dengan kenaikan BBM? Saya rasa hal-hal seperti itu harus diluruskan. Harus ada aspirasi yang nyambung di luar gedung DPR, yaitu aspirasi rakyat dengan keputusan yang diambil oleh kita sebagai anggota DPR dan pemerintah. Dan kalau itu tidak nyambung, ya rakyat tidak makin percaya. Dan ini adalah tekanan-tekanan yang memang saat ini kurang menguntungkan untuk DPR atau lembaga legislatif. Dan ini juga menjadi tantangan untuk caleg-caleg baru. Mungkin Ibu? Ini memang situasi yang sangat memprihatinkan kita semua. Dan saya sebagai rakyat nih, saya sudah rakyat biasa, sekarang mencalonkan diri. Sangat memprihatinkan melihat data yang kita tahu semua. Saya bawa ini Kompas. Kebetulan tadi pagi saya membawa ini. Di mana di sini disebutkan bahwa saya nggak mengiklankan Kompas ya. Habiskan 11,8 triliun DPR belum berprestasi. Nah ini suatu hal yang sangat kontraproduktif yang ditawarkan kepada masyarakat sekarang ini oleh teman-teman yang sekarang duduk di DPR. Nah oleh karena itu saya dan kami dari Partai Gerindra memang sudah melihat kecenderungan seperti ini, maka sejak awal kami sudah mempersiapkan. Gerindra sudah mempersiapkan calon-calon legislatif ini untuk bisa memasuki arena nanti di DPR dengan kemampuan yang maksimal, dengan disiplin yang tinggi, untuk dengan menggantikan Gerindra yang sebelumnya tidak perform ya, yang memang tidak perform ya, siapapun, boleh Gerindra, boleh yang lain. Kami sudah siap untuk itu. Nah, persiapannya itu antara lain, kami belum keluar DCT, kita sudah dilatih di lapangan untuk disiplin. Disiplin bagaimana harus jam sekian, jam 5 sudah harus bangun, kemudian jam 7 harus sarapan, kemudian jam 8 masuk kelas. Kita dilatih disiplin, walaupun ada yang mantan dirjen, ada yang jenderal, tapi semua ikut karena merasa bahwa lembaga DPR ini adalah lembaga yang sangat strategis, yang harus memberikan contoh kepada rakyatnya untuk menunjukkan disiplin dan kinerja yang tinggi. Oke, ini ada Gerindra, ada partai baru juga, Nasdem. Mas Tobas, mungkin ini menjawab tantangan sebagai partai politik yang baru akan nanti memasuki legislatif. Anggota DPR ini kan adalah wakil rakyat, ya. Anggota DPR bisa duduk di DPR karena dia dipilih. Karena dipilih, maka dia mendapatkan amanah. Ketika sudah duduk di DPR, maka amanah itu harus dijalankan. Yang paling penting kan prinsipnya itu. Nah, sekarang pemilu
adalah sarana bagi kita untuk melakukan evaluasi. Untuk kita melihat kinerja anggota DPR pada saat ini yang incumbent, apakah memang anggota DPR tersebut menjalankan amanahnya, ya, menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, kinerjanya baik dan sebagainya. Nah, ini ajangnya di pemilu ini. Jadi pemilu harus bisa dia melakukan penghukuman. Evaluasi juga ya. Penghukuman ketika memang ada yang layak untuk dihukum. Dihukum dengan cara apa? Tidak dipilih lagi. Nah, Nasdem ini hadir sebenarnya juga karena ada kegemasan dengan keadaan seperti ini, ya. DPR yang sekarang sulit dipercaya, ya. Kemudian masyarakat juga sudah melihat partai politik bahkan dianggap sebagai suatu hal yang membuat negara ini makin kacau balau. Nah, oleh karena itulah Nasdem coba hadir untuk bisa memberikan harapan baru. Termasuk juga saya, ketika saya ini selama ini ada di luar, ya, saya berteriak-teriak di luar. Saya juga ikut mengawasi kinerja DPR dari luar. Tentu kita tidak hanya bisa mengutuk kegelapan, ya, tapi kita harus nyalakan lilin agar menjadi terang. Ya, oleh karena itulah saya berpikir, oke, saya akan coba untuk bisa melakukan perubahan dari dalam, ya, untuk kita bisa membuat DPR kembali dapat dipercaya lagi. Masih mati lampu begitu Mbak Nurul Arifin, jadi sehingga harus dinyalakan lilin nih di DPR. Begini, pertama kalau saya ingin mengatakan bahwa pekerjaan DPR itu beda dengan pekerjaan pemerintah. Jadi beda lah begitu. Kita mempunyai tugas menyusun anggaran, melakukan pengawasan, dan membuat legislasi. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan bahwa sekarang kinerja DPR itu sangat rendah begitu. Saya ingin mengatakan bahwa kinerja DPR itu tidak bisa hanya dilihat dari bagaimana dia membuat sejumlah undang-undang. Kan kalau kita lihat dari tahun 2009 sampai dengan 2014 ini, mungkin hanya sekitar tidak kurang dari 50 undang-undang begitu. Tapi belum ditambah dengan undang-undang pemekaran daerah, itu banyak sekali. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa pekerjaan seorang DPR bukan hanya di parlementer. Bukan hanya di parlemen begitu. Dia bisa melakukan pekerjaan di luar parlemen karena harus melakukan lobby, bertemu, melakukan kesepakatan-kesepakatan politik dan sebagainya. Jadi ketika koran mengatakan, lembaga survei mengatakan bahwa orang-orang DPR kok males banget ya katanya. Karena kita ingin mengatakan juga bahwa mereka itu tidak melulu bekerja di parlemen itu begitu. Ya, tapi karena mereka harus melakukan kunjungan kerja juga ke dapil, dan itu adalah fungsi yang melekat pada kami sebagai anggota DPR begitu. Betul, tapi mengukur suatu kinerja kan harus dilihat dari produknya. Nah, ya, produknya begini, produknya tidak hanya undang-undang, tapi berapa banyak, berapa banyak program yang dihasilkan, yang disetujui oleh DPR, dan kemudian anggaran itu yang disetujui oleh DPR. Baik, soal parameter yang menjadi nanti performa dari kinerja DPR sendiri nanti kita akan bahas. Kita akan bahas, tapi pada segmen berikutnya tetaplah bersama Lawan Bicara. Ya, Anda kembali menyaksikan Lawan Bicara. Nah, menurut data yang kami miliki, pada tahun 2013 ini hanya 22 undang-undang yang disahkan, 2012 hanya 13 undang-undang. Ini meleset dari target yang dimiliki oleh anggota DPR 2009-2014. Artinya ini produk undang-undangnya ini sedikit sekali yang dihasilkan ya Mas ya, dari targetnya. Apakah ini berarti kira-kira anggota DPR ini kurang kerja keras gitu? Ya, ada dua hal sebenarnya untuk mengukur ini. Ada kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas dari segi jumlah, kita harus lihat di prolegnasnya ditargetkan berapa sebenarnya, kemudian selesainya berapa. Nah, itu kan bisa terlihat apakah memang berhasil menuntaskan tugas-tugas seperti yang sudah dicanangkan sejak awal dalam prolegnas. Dan tidak bisa dipukul rata juga karena ada komisi-komisi tertentu yang juga bisa masih perform. Betul, dan yang kedua juga kualitas. Kualitas undang-undang ini juga menjadi penting. Apakah kemudian anggota-anggota DPR ketika dia membahas undang-undang, dia mementingkan kepentingan masyarakat, ataukah kepentingan kelompok, kepentingan pribadi dan sebagainya. Nah, ini kan juga bisa kita ukur juga, bisa kita nilai. Salah satunya penilaiannya yang melalui Mahkamah Konstitusi. Seberapa banyak undang-undang yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Iya, ada 11 undang-undang diuji materi bahkan. Betul. Nah, tentunya kita juga menjadi punya pertanyaan bagi caleg incumbent seperti Mbak Nurul. Ya, bagaimana Mbak Nurul menilai kinerja DPR sendiri pada saat ini? Apakah sudah puas? Apakah kemudian kepuasan jika misalnya Mbak Nurul sudah puas? Apakah kemudian kepuasan pribadi ini sejalan dengan kepuasan masyarakat? Itu kan menjadi aneh ketika timpang. Kalau kita sudah puas ternyata masyarakat sudah puas, tidak puas, maka
jadi pertanyaan, kenapa kemudian berbeda antara keinginan atau antara penilaian diri kita sendiri di DPR dengan penilaian masyarakat yang merupakan pemberi amanah kepada kita sebagai anggota DPR. Ya kalau berbicara soal puas dan tidak puas, menurut saya manusia tidak pernah puas. Termasuk kita semuanya sebagai anggota DPR, saya kira tidak pernah puas. Even itu dengan kinerja kita sendiri. Karena kalau kita membuat satu rancangan undang-undang yang harus dimasukkan dalam prolegnas, ini kan masukan dari pemerintah dan masukan dari parlemen. Pemerintah dan parlemen, pemerintah ada 33 departemen dan setiap departemen memasukkan satu rancangan undang-undang. Begitupun DPR, sehingga tidak mungkin kita harus meminimalisir sampai misalnya jumlah 30 seperti yang saya usulkan begitu. Yang buktinya sekarang tahun 2014 ini ada 66 rancangan undang-undang di prolegnas. Dan itu kita sudah sangat selektif sekali. Dan kalau sampai tidak bisa menyelesaikan sesuai target misalnya 66, itu dari awal pun sebetulnya kita sudah tahu bahwa itu tidak mungkin. Tapi sulit untuk mengatakan tidak, untuk tidak mengakomodir keinginan-keinginan para inisiator undang-undang itu, baik dari DPR ataupun dari pemerintah, untuk dimasukkan sekedar ke dalam prolegnas. Nah sulitnya ketika kita membahas undang-undang adalah begitu banyak fraksi di situ. Ada 11 fraksi, kemudian fraksi-fraksi kecil pada umumnya mempunyai orang yang sedikit. Nah dengan jumlah anggota yang sedikit itu, mereka seringkali tidak datang ke pembahasan di pansus, di panja ataupun di balek. Begitu. Dan hal seperti itu yang bisa menjadi penghambat. Itu penghambat. Dan kemudian itu yang pertama, yang kedua adalah persoalan perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan dan perbedaan cara pandang. Kita bisa mengatakan bahwa partai tidak memiliki ideologi saat ini. Tapi sesungguhnya ketika ada perdebatan di dalam balik misalnya, ideologi itu muncul dan memperlihatkan wajah dari partai tersebut. Begitu. Dan artinya membuat tambah lama perdebatan-perdebatan berarti artinya mau caleg lama, mau caleg baru juga tantangannya serupa ya Bang Rampo belum bicara nih. Baik. Ya, kalau yang disampaikan oleh Ara dan Nurul tadi sudah cukup tepat. Saya mau menambahkan saja. Di dalam masalah penggodokan tentang legislasi itu hanya salah satu bagian dari tugas DPR selain budgeting untuk anggaran dan melakukan fungsi pengawasan. Nah kalau soal legislasi itu tidak bisa diserahkan kepada seorang Nurul atau seorang Ara Sirait untuk menyelesaikan prolegnas ataupun tuntutan undang-undang yang bisa selesaikan. Tadi sudah disampaikan ada faktor-faktor lain, ada fraksi yang dia kecil dan kemudian dia harus membagi. Kita di fraksi Demokrat, fraksi yang besar, itu juga berbaginya juga banyak. Kita akan lompat pada saat yang sama, rapat komisi padahal pada saat yang sama kita juga dipanggil untuk di rapat pansus. Seperti misalnya saya di pansus Senturi dan juga saya memimpin di komisi 1 begitu. Nah pada saat yang sama juga masih ada lagi rapat misalnya tamu negara datang ataupun yang ke DPR dan sebagainya. Artinya saya mau mengatakan bahwa itu hanya salah satu untuk mau melihat ya, tetapi tidak bisa diserahkan kepada 1-2 orang. Nah, memang ada ganjalannya nih, ternyata katanya nggak hanya di partai-partai yang kecil juga kadang-kadang juga mungkin tidak bisa mengikuti rapat, kemudian juga tidak kompak kadang-kadang dari fraksi-fraksi lain. Benarkah ini memang yang menjadi kendalanya? DPR itu harus merumuskan bagaimana undang-undang yang merupakan satu produk kebijakan negara ini dihasilkan oleh satu kumpulan pemikir-pemikir bangsa. Artinya bagaimana? DPR harus merumuskan bagaimana satu mekanisme menseleksi pemikir-pemikir bangsa duduk di dalam keanggotaan parlemen itu sendiri sehingga produktivitas dan juga soal kualitas legislasi itu bisa diandalkan. Itu kalau semuanya yang duduk di sana pemikir-pemikir bangsa semua. Satu hal. Tapi begini juga, saya ingin tambahkan sedikit bahwa sekarang DPR menurut saya kurang aware ya, kurang awareness tentang apanya nih? Awareness tentang kekuasaannya yang tinggi itu. Pasca reformasi, itu bandul kekuasaan legislasi itu sudah berpindah ke DPR. DPR yang mengajukan rancangan undang-undang, DPR yang istilahnya menginisiasi rancangan undang, Presiden yang mengesahkan. Kalau dahulu itu Presiden yang mengajukan, DPR yang sekarang tidak optimal fungsinya DPR itu sendiri, Anda melihat? Menurut saya DPR yang sekarang itu kurang memanfaatkan kewenangannya yang tinggi, kewenangannya yang besar untuk kemudian meningkatkan. Kemudian seperti apa seharusnya dia akan datang setelah pemilu besok? Menurut saya begini, ada 2 problem ya. Pertama problem kultural tadi. Yang kedua adalah problem
mekanisme kerja, prosedur kerja. Dan ini perlu kita revisi juga pada level Undang-Undang MD3 dan juga Undang-Undang pembentukan peraturan perundangan. Di sisi pemerintah, legislasi itu begitu ditopang oleh badan-badan yang memang kompatibel, yang benar-benar expert. Kita bisa melihat di pemerintah itu ada staf ahli menteri, kemudian ada BPHN, kemudian lagi ada KHN. Tapi kalau di DPR, itu kita hanya mengandalkan anggota dan juga staf ahlinya saja. Saya kira begini. Sekarang itu kekuasaan di DPR itu besar sekali. Satu orang saja bisa menggagalkan pengambilan keputusan dalam pengertian dia tidak senang. Di situ akan bisa terjadi voting. Kalau misalnya musyawarah itu tidak tercapai. Jadi cukup mewarnai sekali. Tetapi yang ingin saya katakan begini. Bahwa sebenarnya sih nggak penting ya antara incumbent dengan newcomer, pendatang baru, nggak penting. Karena di mata rakyat itu adalah sejauh mana kontribusi Anda kepada bangsa, kepada negara, dan kepada mereka, kepada rakyat gitu ya. Nah, incumbent pun kalau misalnya dia tidak pernah turun ke konstituen, dia tidak pernah bertemu dengan kerumunan mahasiswa atau seperti yang dilakukan oleh Bung Ara ataupun Arifin, bukan hanya di dapilnya, di Jakarta juga begitu ya. Nah, itu kan bisa dilihat, wah ini anggota DPR yang tidak vokal dan tidak memperhatikan aspirasi rakyat. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya pendatang baru pun, seperti misalnya Mas Tobas, kalau misalnya memang selama ini udah aktif bersama publik, publik udah melihat bahwa, oh ini orang punya modal. Jadi bukan berarti bahwa incumbent itu sudah otomatis muda. Tidak. Artinya dia akan dihukum oleh masyarakat kalau misalnya kinerjanya tidak ada. Salah satu saya mau katakan begini. Kalau dari sisi saya, tadi sisi kelembagaan. Yang kedua dari sisi individual, pertanggungjawaban saya kepada rakyat. Ya, saya lakukan kepada pertanggungjawaban harian dan mingguan lewat website. Pertanggungan bulanan, itu saya lakukan dalam majalah yang seperti ini. Ini adalah laporan kerja saya, majalah saya. Ini dibaca oleh rakyat dan kemudian rakyat bisa menilai apa yang saya kerjakan selama sebulan penuh. Cukup nggak dengan tadi laporan-laporan yang sudah dimiliki? Yaitu masing-masing pribadi dan tidak ada satu keharusan dari kelembagaan untuk jadi melakukan evaluasi. Enggak, ini kan supaya masyarakat itu bisa melihat track record yang dia kerjakan. Saya ingin menjelaskan dan ingin menitik beratkan kenapa DPR dikala dia berkuasa dan dia punya kewenangan untuk membuat satu regulasi tidak dimanfaatkan untuk menata sistem yang lebih bagus. Tapi agak aneh juga. Contohnya begini, Ya, saya sedikit ya. Singkat Bang Ara, sebelum kita jeda. Atau kita jeda dulu aja. Kita jeda dulu aja. Itu tadi yang seperti dikatakan juga oleh Bang Rambo, tidak penting apakah ini caleg newcomer atau caleg yang petahana atau incumbent, tapi paling tidak itu tadi ada masalah trust yang memang juga harus dibangun, bukan hanya saat ada di dalam, tapi juga sebelum dan juga sesudah di luar, di konstituen yang telah memilihnya. Kita lanjutkan lawan bicara sesaat lagi. Overall sih sebetulnya bagus, tapi karena banyak sekali kepentingan politik gitu kan, jadi masyarakat tuh menilai kinerjanya nggak beres. Mungkin sebagian besar kurang memuaskan ya. Penilaian saya kinerjanya masih di bawah rata-rata, di bawah harapan masyarakat. Kayak di pendidikan, kita nggak ngerasain apa-apa. Pendidikan tuh malah terlalu banyak kompetensi baru lagi keluar lagi, jadi dan perubahannya tuh nggak terlalu banyak, jadi kayak diada-adain project-projectnya gitu. Saya akan pilih wajah baru yang muda, yang cerdas dan berintegritas. Orang-orang baru lebih muda. Wajah baru tapi yang berkompeten pastinya. Lebih baik sih milih yang lama mungkin ya, karena yang lama kan juga udah tahu, tapi nggak menutup kemungkinan yang baru juga performanya lebih baik dari yang lama gitu. Sebenarnya sih pengennya malah nggak milih, cuma sudah hopeless banget lah sama itu. Ya, kembali di lawan bicara itu tadi hanya sedikit saja dari masyarakat yang ternyata banyak memilih Bang Ara wajah-wajah baru untuk mengisi parlemen kita. Tapi tadi sepakat juga ini hanya sebenarnya sharing, jangan sampai juga nanti ada yang membedakan adalah caleg baru dan juga caleg yang lama. Ya.
kita senang lah kayak Tobas ini kan sebelum di DPR dia banyak memperjuangkan, membela KPK dan sebagainya ya, hak asasi manusia, sehingga kualitas juga bisa bertambah baik. Mungkin sharing sedikit saja sebagai yang sudah dapat kesempatan dari rakyat jadi anggota DPR. DPR itu ada reses, di antara masa sidang kita pas libur kita reses. Kemudian ada kunjungan kerja perseorangan, itu juga reses, dan kunjungan kerja komisi juga itu bagian reses. Saya mau sampaikan contoh konkret bagaimana tugas DPR juga membela kepentingan rakyat. Bagus nggak nih? Saya kasih contoh pertanian ya. Ya betul. Pertanian ini pertanian ini paling penting. Kebetulan daerah pemilihan kami banyak petani. Hambatan petani soal pupuk misalnya. Waktu kita reses, hambatan mereka pas masa tanam pupuk tidak ada. Nah solusinya apa? Anggota DPR perlu sekali memiliki akses kepada misalnya kepada BUMN pupuk untuk menanyakan atau kepada Menteri Pertanian. Ya, misalnya waktu kita memperjuangkan tenaga harian lepas pertanian, kita tanya bagaimana nih nasib daripada tenaga harian lepas yang sudah berjuang selama ini. Kita kontak kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kita bikin rapat di DPR untuk mereka menjadi PNS misalnya begitu. Kita kontak kepada dirut pupuknya untuk mempertanggungjawabkan jangan sampai pada musim tanam pupuknya tidak ada. Nah, solusi-solusi ini penting sekali. Kita harus punya networking, kita harus punya kenalan, tapi aspirasinya harus jelas dari mana. Dan ini hanya salah satu saja contoh produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR di masa periode 2012 Sudah cukupkah Bang yang sudah tadi dikatakan oleh yang Bang juga ternyata memang banyak manfaatnya untuk rakyat. Jangan hanya dinilai jumlah saja. Tidak kan rakyat. Kita tidak bisa reses hanya mendengar tanpa memperjuangkan dan memberikan solusi. Rakyat itu butuh solusi hari ini. Ya. Jadi memang kita harus objektif juga. Ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat itu sebagai prestasi, tapi ada juga banyak catatan juga yang kita juga bisa berikan bahwa kinerja-kinerja anggota DPR pada saat ini juga sangat-sangat mengecewakan. Ya. Nah, sekarang ini zamannya teknologi. Semua orang bisa melihat TV, aktivitas anggota DPR juga banyak diliput, baik itu di media cetak maupun media elektronik, yang tentu masyarakat ya dengan melihat kinerja dari anggota DPR itu bisa menentukan pilihannya, ya, bisa melakukan penilaian mana yang layak, mana yang tidak. Tapi sayang juga memori masyarakat kita suka pendek juga, ya. Jadi setelah 4 tahun berjalan, ya, yang diingat hanya ya sebulan 2 bulan ketika masa kampanye saja, ketika diiklankan baik-baik, dicitrakan baik-baik dan seterusnya, sehingga orang-orang tertutup, ya, terlupa bahwa dulu-dulu anggota-anggota DPR ini, saya tidak setuju, ya. tidak menjalankan amanah yang pernah diberikan. Pada ketika menjadi caleg dahulu, itu kan banyak janji, berikan janji A, janji B, tapi pada saat menduduk, ya, ketika menjadi anggota DPR, janji-janji itu kemana? Nah, kalau misalnya janji tidak dipenuhi, tentu kita tidak bisa percaya lagi. Nah, itulah butuh harapan baru. Jangan sampai kemudian harapan kita tetap harapan-harapan yang lama. Kurang setujunya begini. Kalau tadi ada hal yang saya tadi respon positif ya, dengan record yang baik. Itu bagus sekali, punya pengalaman aktivis sebelum jadi anggota DPR. Itu bagus banget. Tapi juga kalau kita jangan menyepelekan rakyat. Bahwa dia punya pikiran atau daya ingat terhadap record yang hanya pendek saja. Itu saya nggak setujunya begini. Kebetulan saya sudah hampir 10 tahun jadi anggota DPR ya, di Subang, Majalengka, Sumedang. Saya setuju tadi ada kalimat rakyat akan menjadi hakim yang adil. Saya pikir itu yang paling benar. Jadi kalau memang selama kita jadi anggota DPR itu bermanfaat bagi rakyat, kita itu harus berkeyakinan rakyat Indonesia itu menurut saya adalah hakim yang adil. Kalau kita kerja dengan benar, kita bermanfaat, rakyat akan memberikan apresiasi yang bagus kok gitu. Dan pada waktunya itu nggak usah ragu-ragu gitu. Baik. Nah kalau kita sebaliknya juga kita apresiasi nggak nih Bu dengan caleg-caleg yang lama? Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi kami caleg-caleg yang baru ini yang tadi beliau sampaikan. Begitu kami turun, mereka mengatakan begini, kami sudah bosan mendengar caleg-caleg. Karena biasa turunnya 5 tahun. Yang dulu yang duduk sekarang itu janji-janji, begitu terpilih putus semua telepon dan alhamdulillah katanya sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Nah ini merugikan kami yang baru ini. Bagaimana kami harus meyakinkan mereka bahwa kami tidak seperti mereka gitu. Nah ini yang sedang kami usahakan. Bagaimana meyakinkannya? Nah meyakinkannya dengan program yang konkret Mas. Apa programnya? Program yang konkret sekali kami yakinkan. Contohnya begini. Kami
kami belum bisa kami buktikan sekarang karena memang belum ya. Jadi kami yang jelas bahwa kami memberikan program yang sudah jelas. Ya. Yang sudah menjabat aja nggak tahu. Begini, saya juga ingin share ya. Tadi kan Ara sudah memberikan penjelasan bahwa salah satu yang dihasilkan yang sangat bermanfaat untuk orang banyak adalah undang-undang desa misalnya. Saya anggota pansus di situ. Dan ada satu hal yang bisa kita nikmati bersama dan sekarang banyak pegawai negeri yang merasa syukur alhamdulillah karena ada undang-undang ASN yang memperpanjang usia pensiun dari 56 ke 58. Itu adalah hasil kerja kami di Komisi 2. Kemudian ada undang-undang paket politik yang mengatur tentang partai politik, kemudian pemilu dan penyelenggara pemilu dan harus menyertakan perempuan 30% di dalamnya. Itu adalah produk kami, begitu. Dan kemudian ada undang-undang satu lagi ada undang-undang Adminduk yang menyatakan bahwa sekarang KTP berlaku seumur hidup. Jadi Anda tidak perlu lagi memperpanjang setiap 5 tahun dan sebagainya. Begitu ya. Jadi apa? Yang saya ingin katakan jangan hanya dinilai dari legislasi yang sedikit, tapi manfaatnya ini loh untuk rakyat ini yang banyak. Nilai dari manfaatnya Mas, jangan hanya produknya. Ketika kami turun ke dapil, masyarakat itu tidak terlalu merasa anggota DPR yang sekarang itu memberi manfaat kepada mereka. Karena begini, mungkin masyarakat lupa bahwa mereka juga mempunyai wakil-wakilnya di tingkat daerahnya. Ya itu dia, di kabupaten, karena mereka provinsi, punya dan wakil pusat, tapi begitu. tidak mengakselerasi aspirasi yang dibawa untuk naik menjadi kebijakan yang nanti kembali kepada kepentingan masyarakat setempat itu sendiri. Saya kira begini saya kira. Bahwa sebelum kami menjadi incumbent, kami sama dengan Anda juga, newcomer, pendatang begitu ya. Meyakinkan itu sulit, tetapi kalau misalnya kita aktif melakukan kunjungan kepada masyarakat, saya terus terang, waktu yang lalu itu saya turun di 393 desa. Ya, itu rakyat sudah melihat bahwa track recordnya ini bisa dipercaya. Tetapi karya saya sebagai anggota DPR ya memang belum ada karena belum punya pengalaman. Tetapi harus meyakinkan. Dan sekarang saya sudah masuk di 440 desa. Ya, artinya apa? Rakyat kan menilai bahwa ternyata bukan seperti pilkada pilkab. Kalau pilkab kan kalau udah lupa maka jadi. Tapi kalau pilkada kalau udah jadi maka lupa. Baik, Bang Ramadan, kita akan lihat nanti masyarakat sendiri yang akan menjadi hakim seperti kata Bang Tobas tadi, dan masyarakat juga akan melihat apa yang akan dijanjikan baik dari wajah lama maupun wajah baru di segmen berikutnya. Tetaplah bersama Lawan Bicara. Ya, kembali di Lawan Bicara, kita sudah masuk di segmen terakhir tadi. Mas Amin, kemudian Bu Christina juga, Mas Tobas juga tadi sudah. Yang ini adalah yang nanti akan menjawab tantangan-tantangan. Silakan, apa yang sudah dilakukan juga sebelum nanti duduk di parlemen untuk meyakinkan masyarakat bahwa Anda-Anda ini adalah calon potensial untuk nanti duduk di legislasi dan mewakili aspirasi rakyat? Yang pertama adalah bahwa masyarakat itu harus ditampung aspirasi dan juga diperjuangkan pada level kebijakan negara. Itu prinsip menurut kami. Dan PKS itu sudah melakukan kerja-kerja yang panjang menurut saya. Dan kita di daerah itu menggunakan pertemuan-pertemuan rutin untuk menjaring aspirasi itu. Dan apa yang sudah kita lakukan sebenarnya itu harus terus ditingkatkan ya. Karena apa? Karena parlemen yang hari ini menjabat itu kinerjanya itu menurut saya sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu, maka DPR yang ke depan, ini dia harus merevisi satu mekanisme supaya dia menjadikan dirinya itu dikdaya. Menjadikan dirinya itu mempunyai kewenangan yang bisa memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Dan merubah budaya-budaya yang selama ini juga tadi dikatakan salah. Gerindra sudah ada di parlemen saat ini, apa yang akan Ibu berikan? Betul, Gerindra ada di parlemen saat ini ada 26 orang. Dan salah satu bukti keseriusan Gerindra, ada juga dulu kader yang pernah agak lama tidak masuk karena sakit. Itu pun di PAW oleh Gerindra. Karena menunjukkan bahwa harus disiplin. Dia sakit tapi di PAW karena konsisten. Yang kedua, rancangan-rancangan acara yang ada di Dewan seluruhnya disepakati oleh
seluruh komisi dan fraksi yang ada di Dewan. Sehingga harusnya rancangan yang sudah disepakati dan dibakukan itu harusnya konsisten dan konsekuen kita menjalankannya. Persoalannya adalah kalau kita lihat ukuran yang paling konkret adalah legislasi. Dari 4 tahun legislasi ini tidak ada yang mencapai 50%. Hanya semuanya di bawah 30%, mohon maaf. Kemudian yang kita lihat yang lain-lain, masalah korupsi dan sebagainya. Jadi ukuran kinerja ini memang bukan hanya dari legislasi. Saya sepakat dengan senior-senior ini yang sudah duduk di Dewan, bahwa bukan hanya ukuran legislasi, tetapi ini saja sudah sangat konkret. Dan ini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena disepakati bersama pemerintah program legislasi ini. Jadi harusnya konsisten. Kemudian yang kedua, kami sudah siap untuk memberikan darah-darah segar kepada lembaga Dewan ini untuk bisa mempertanggungjawabkan kinerja kami kepada rakyat. Ada darah segar berikutnya, silakan Bang Tobas. Apa yang bisa diberikan untuk perubahan, terutama dari partai baru nih? Ya, kinerja yang mengecewakan dari anggota DPR pada saat ini membuat masyarakat tidak percaya pada partai politik. Dan itu sangat menyedihkan dan sangat berbahaya. Kenapa? Dalam konteks ketatanegaraan kita, partai politik itu perannya sangat sentral untuk melakukan perubahan, untuk mengawal negeri ini. Nah, karena itulah maka kita harus selamatkan juga partai politik. Nasdem hadir juga ingin menyelamatkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Jangan sampai ketidakpercayaan ini semakin terpuruk dan negara kita semakin hancur. Yang kedua, ya saya ketika turun ke dapil di Jakarta Timur tidak pernah menyampaikan janji satupun. Yang saya hanya sampaikan adalah saya hanya melanjutkan apa yang selama ini saya kerjakan sebelumnya. Jadi bukan mengerjakan suatu hal yang baru, bukan memberikan janji yang berbeda gitu ya. Apa yang saya lakukan selama ini bersama LBH, bersama teman-teman di Gerakan Anti Korupsi, bersama ICW, bersama Kontras dan sebagainya, saya coba lakukan di dalam. Itu saja, sederhana saja. Yang ketiga, bagaimana kemudian kita jangan sampai terjebur di lubang yang sama. Ya, oleh karena itulah maka saya ingin mengajak pemilih agar menjadi pemilih yang kritis, pemilih yang selalu melihat rekam jejak dari caleg-calegnya, sehingga tidak salah pilih. Dan kita juga butuh harapan baru. Harapan barulah yang membuat kita punya semangat baru, sehingga kita bisa membangun bangsa ini dengan semangat baru. Baik, silakan. Bang Pohan, semangat baru, tapi partainya partai lama nih, bagaimana? Baik, ya saya dari kita partai lama. Dan yang pertama bahwa saya menyampaikan bahwa sebagaimana dengan Presiden SBY, saya sebagai caleg yang lama ataupun incumbent yang mengatakan bahwa yang kami lakukan selama ini adalah sebuah statement, sebuah pernyataan. Ya, tidak perlu lagi mengatakan kami akan begini, tetapi sesungguhnya sudah dilaksanakan. Ya, nah itu. Bahwa yang pertama ya tadi dari apa yang dilakukan oleh Presiden SBY dengan 1.800 triliun rupiah untuk program pro rakyat dan Demokrat adalah sebagai salah satu dari basis pendukung program tersebut. Yang kedua, bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat itu sesungguhnya adalah kehadiran kita menjawab tantangan-tantangan mereka. Seperti misalnya ketika ada warga Sumatera Utara, daerah pemilihan saya itu adalah Medan, Deli Serdang, Sedang Bedage, dan Tebing Tinggi. Ada warga yang tidak bisa untuk mengobati dirinya, penderitaannya, maka saya di sana turun tangan. Seperti dilakukan oleh ARA, saya melakukan komunikasi politik dengan mitra kita, pemerintah di sini. Yaitu alhamdulillah sudah keluar dana 100 juta lewat tanda tangan dukungan saya. Dan selain itu juga bahwa bahwa kehadiran masyarakat yang seperti itu, saya banyak memediasi para nelayan yang ditangkap, akhirnya dilepaskan. Para antara perkebunan dengan masyarakat ataupun orang-orang yang terzolimi di bidang-bidang lain, memberikan juga advokasi kita juga harus untuk konstituen gitu ya. Dan ini adalah contoh-contoh nyata yang sudah Jadi dilakukan kehadiran konkret wakil rakyat itulah yang akan menjadi ujian apakah dia diterima kembali ke depan atau tidak. Oke, Mbak Nurul, biar diterima lagi nih oleh wakil rakyat. Saya ingin menyebutkan 5 hal. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada konstituen saya di Karawang, Purwakarta, dan Kabupaten Bekasi yang telah mendukung saya selama ini. Dan saya tidak pernah akan meninggalkan Anda semua. Doakan saya bisa kembali untuk membangun dapil saya. Yang kedua, Golkar menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk membangun bangsa ini minus korupsinya. Jadi itu janji kami. Yang ketiga, saya ingin mengajak Anda semua untuk masuk, silahkan kita benahi. Saya setuju dengan ide-ide Anda untuk membuat DPR lebih
profesional dan berintegritas. Yang keempat, saya ingin mengucapkan kepada rakyat semua, kepada kita semua untuk menjadi pemilih yang cerdas. Ketahui kandidat Anda, pilihan Anda, dan jangan memilih sia-sia untuk uang 50.000 atau 100.000. Yang kelima, selamat memilih pada tanggal 9. Baik, Bang Ara, terakhir ini yang paling senior. Bekal-bekal apa ini untuk caleg-caleg baru? Sebagai anggota yang paling senior nih dari Senayan, silakan Bang. Ada Ibu. Jadi gini, kita harus jujur, hari ini kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara itu rendah. Itu ya baik ke pemerintah, legislatif, MK aja seperti itu. Itu harus diakui. Saya pikir penting sekali menjadi sportif untuk mengakui apa yang ada. Persoalannya apakah kita membiarkan itu pasrah atau kita mau memperbaiki, kan begitu. Tentu sebagai anggota DPR banyak yang sudah kita kerjakan. Contoh tadi kebijakan negara, bagus tuh. Saya kasih contoh di Jati Gede ya. Itu waduk Jati Gede di Sumedang nilainya 4 triliun. Itu rencananya pemerintah sudah mau airi bulan Oktober. Ya, kami ke sana bertemu masyarakat, datang ke DPR. Bayangkan fisiknya sudah selesai, tapi masalah sosialnya belum, ganti ruginya belum, relokasinya belum. Ya tentu kita, apa yang kita lakukan, menampung sudah, bertemu sudah, datang ke tempat itu sudah. Nah, ya saya komunikasi, saya ajak ketemu Menteri Keuangan Pak Khatib, saya bicara juga dengan Pak Menko Perekonomian, jangan diakhiri dulu. Dan kita bersyukur juga, boleh juga saya katakan soal ini pemerintah tidak otoriter, mau mendengar. Rencananya mau diakhiri, ya, mau digenangi, ternyata mau mendengar kita. Saya sampaikan di depan semua pansus dari Sumedang, tolong diselesaikan dulu ganti ruginya, walaupun fisik sudah selesai. Jangan sampai pembangunan fisik itu mengalahkan pembangunan manusia. Jangan sampai pembangunan ini tidak memanusiakan orang. Nah, saya pikir untuk soal-soal begitu, mau caleg baru, caleg lama, sama kan? Sama aja. Ya, semangatnya mari sama kita ya, ketemu untuk soal-soal begitu gitu. Oke, Nah, baik. biarlah hakim rakyat. Caleg lama yang tidak bagus ya jangan dipilih lagi. Dan pertanyaannya juga mungkin caleg baru juga ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Biar rakyat juga memilih yang bagus. Biar rakyat nanti yang memilih caleg baru, caleg lama sama saja nanti juga akan sama-sama calon yang akan menduduki kursi di Dewan Legislatif yang nanti juga akan membawa apakah memang ini amanah untuk mewakili aspirasi masyarakat atau tidak. Pilihannya di Anda semua di tanggal 9 April. Ya, terima kasih Anda telah menyaksikan Lawan Bicara, bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumen yang bermartabat. Saya Wahyu Wiwoho, pamit. Dan saya Andini Effendi, terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak.